Halo semuanya, selamat datang di Selasa Review Buku. Hari ini aku akan merekomendasikan beberapa penulis Wattpad yang aku udah ikutin beberapa karyanya dan aku suka. Aku tuh suka sama video. Aku tuh suka cerita-cerita yang pertama realistis. Kedua ada hal-hal positif, pesan-pesan moral yang bisa aku ambil di setiap cerita yang mereka tulis. Terus yang ketiga, jalan ceritanya menarik. Penulis pertama, Carl Stroia. Dia adalah salah satu penulis terfavorit aku. Setiap kali kalau ada yang nanya cerita-cerita bagus di Wattpad itu penulisnya apa aja, aku pasti akan merekomendasikan untuk orang-orang membaca karya-karyanya Carl Stroia. Carl Stroia ini aku baca ya profil dia di novelnya berjudul Rotasi dan Revolusi. Stroia lahir pada tahun 1997. Dia bosan dengan tokoh cowok tipe bad boy kasar yang sering beredar di pasaran, sehingga dia mencoba menulis tokoh cowok dengan kekurangan-kekurangan yang menurutnya lebih beragam. Dia sudah memiliki 3 novel yang dicetak dan beredar di toko buku. Memang kelihatan di setiap cerita-cerita yang dihasilkan oleh Carl Stroia ini, untuk karakter cowoknya semua memiliki karakter-karakter yang berbeda dan permasalahan hidup yang berbeda juga. Jadi memang kita nggak akan menemukan permasalahan yang sama di semua ceritanya. Ini yang bikin aku pengen banget baca semua karya-karya yang dia keluarkan. Ada cowok yang dia itu merantau ke Amerika Serikat terus mempertanyakan arti keperjakaan, terus apa arti bad boy, terus juga sampai dia menanyakan agama juga. Ada cowok yang baik-baik tapi ternyata dia minder dan dia merasa bahwa dia tuh nggak pantas untuk dicintai, yang mempertanyakan bahwa apa sih artinya menikah itu, dan dia nggak sadar kalau dia itu disukai oleh perempuan yang cantik banget. Karakter cewek-cewek yang ada di semua cerita Carl Stroia juga semua ceweknya tuh mandiri, pinter, strong banget, cerdas. Semua opini yang keluar dari pemikiran cewek-cewek ini semuanya emang benar-benar bermakna. Kalian kalau baca semua cerita-ceritanya Carl Stroia, aku yakin kalian akan menemukan pandangan hidup yang baru. Perspektif kalian juga mungkin bisa berubah, karena jujur terlebih dari aku tuh yang kalian ngikutin dari seri Descendant. Seri Descendant itu yang benar-benar bikin aku tuh jadi lebih open minded, lebih terbuka pikirannya, jadi lebih bisa melihat hal-hal yang ada di sekitarku itu dari perspektif yang berbeda. Dan aku terima kasih banget sama Carl Stroia yang sudah mengeluarkan karya-karya yang sangat-sangat luar biasa, yang bagus banget. Ada karyanya yang sebentar lagi katanya mau dicetak, judulnya Rengat. Itu kisahnya tentang Crazy Rich Indonesia, orang-orang kaya, bagaimana konflik-konflik yang ada di antar orang-orang kaya ini. Kalian bisa baca, words-nya masih ada tapi nggak tamat di situ, dan aku sangat menantikan kalau buku ini akan terbit. Tapi buat kalian yang mau baca kisah remaja, ada juga kok judulnya Heart of Gold. Itu kisah percintaan anak SMA, cewek yang biasa, yang anak rumahan, jatuh cinta sama cowok populer di sekolahnya. Terus ada juga cerita yang anak sekolahan tapi tentang perjodohan, itu baru 2 part. Judulnya Si Hijau Limau, itu tentang kisah perjodohan anak-anak orang kaya. Aku baru baca part awalnya aja, aku udah jatuh cinta banget dan aku nggak sabar untuk menantikan setiap updatean dari ceritanya. Silahkan kalian cek profil Carl Stroia di Wattpad. Aku akan sertakan linknya di description box. Buat kalian yang belum pernah baca karya Carl Stroia, harus banget baca, karena ini dia adalah salah satu penulis yang berkualitas dan sangat-sangat aku rekomendasikan untuk kita semua baca karya-karyanya. Penulis yang kedua, Fairy Woodpecker Ink atau Akesa. Ada 16 karya yang masih tersimpan di akun Wattpad-nya, sebagian sudah diterbitkan. Ada 4 novel yang sudah beredar di toko buku. Yang bikin aku suka karyanya dari Akesa ini, dia banyak bercerita tentang kisah romansa para pekerja di kota metropolitan Jakarta. Ada yang kisah cinta segitiga, kisah cinta segi 4, ada kisah percintaan sesama teman kantor yang awalnya nih si cewek tuh ilfil banget sama cowok, tapi lama-lama naksir juga. Kalau yang untuk ini kalian bisa baca judul ceritanya Red Cherry. Itu masih lengkap kok di situ. Konflik yang ada dalam cerita-ceritanya ini menurutku nggak berat-berat banget, dan memang konflik-konflik seperti ini yang ada di sekitar kita. Ceritanya ini cukup bikin kita penasaran dan gregetan dengan tingkah tiap tokoh. Dan aku baca tuh, aku benar-benar ketagihan baca semua cerita-ceritanya. Ngalir aja gitu, nggak berasa kayak udah mau habis, mau selesai. Penulis yang ketiga,
Username Wattpad-nya iBluePanda. Dia memiliki 19.200 pengikut di Wattpad dan saat ini sudah memiliki 2 karya. Satu karyanya yang sudah tamat berjudul Retrosession dan satu yang masih ongoing yaitu Requisition. Untuk cerita Retrosession sudah aku review sebelumnya, silahkan cek di kanan atas layar. Aku akan taruh videonya di situ, kalian bisa langsung klik ya. Aku jamin kalian kalau baca itu ketagihan, kalian akan seneng banget baca ceritanya. Kedua cerita ini bercerita tentang kisah romansa konsultan keuangan dan banker. Jadi kalau yang Retrosession ini bercerita tentang Radit dan juga Alia. Dan Radit Alia ini memiliki sahabat. Radit memiliki sahabat bernama Ryan dan Alia memiliki sahabat bernama Fanny. Nah, Ryan dan Fanny ini mereka berdua terlibat kisah asmara. Kalau yang menurutku konfliknya tuh lebih berat itu di Requisition dan yang sekarang itu masih ongoing. Walaupun dia baru mengeluarkan 2 cerita, 2 karya, tapi menurutku kualitasnya benar-benar patut diacungi jempol karena karakter tokoh yang dibangun itu benar-benar kuat dengan penggambaran orang-orang cerdas. Aku suka banget sama cerita-cerita yang jenis seperti ini. Percakapan tokoh-tokoh di cerita ini kebanyakan yang menggunakan bahasa Inggris. Justru dengan penyajian yang seperti ini sekaligus melatih bahasa Inggrisku juga. Dan tiap baca ceritanya banyak ilmu-ilmu tentang keuangan yang bisa aku ambil dari cerita ini. Kalian-kalian yang mau baca cerita-cerita berkualitas dan realistis harus banget cek karya dari ketiga penulis ini yang sudah aku sebutkan. Silahkan ke description box untuk langsung ke akun para penulis. Demikian daftar penulis Wattpad yang aku suka. Masih ada penulis-penulis lain yang akan aku share juga. Nanti aku akan buat part 2-nya ya. Jadi stay tune terus di channel ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Nyalakan tanda loncengnya ya biar tahu setiap updatean dari video yang aku upload. Bye-bye!